Pemirsa, sebanyak 2.502 umat Hindu dari seluruh Bali dan luar Pulau Bali mengikuti pebayuhan Sapo Leger dan mebayuhan Melik massal secara gratis yang kembali digelar Bluebird Group bertepatan dengan Hari Tumpak Wayang di halaman Pool Bluebird Bali, Sesetan, Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan untuk kali kedua itu merupakan bagian dari salah satu program CSR Bluebird Group untuk melestarikan kearifan lokal masyarakat Bali, sekaligus mendukung program dan visi Gubernur Bali Nangun Satkerti Loka Bali. Bertepatan dengan Hari Tumpak Wayang untuk kali kedua, Bluebird Group menggelar bebayuan Sapo Leger dan bebayuan Melik massal secara gratis di halaman Pool Bluebird Bali, Sesetan. Presiden Direktur PT Bluebird Tbk, Noni Sri Ayati Purnomo, yang menghadiri Mabayu Massal, mengapresiasi kegiatan CSR yang erat kaitannya dengan kultural keagamaan di Bali. Kegiatan seperti ini dinilai sangat dinanti masyarakat yang terlihat dari jumlah peserta 2 kali lipat dari sebelumnya. Diharapkan hubungan Bluebird dengan masyarakat di sekitarnya semakin baik ke depannya. Pada tahun 2018 lalu, pesertanya hanya 1.025, namun tahun ini pesertanya meningkat menjadi 2.502 peserta. Diharapkan CSR ini bisa bermanfaat untuk semua anggota masyarakat Bali. Sebagai bagian dari kegiatan Bluebird Peduli, kami kan banyak sekali membantu atau menunjang, sangat peduli terhadap kegiatan-kegiatan kultural. Nah, terutamanya di Bali ini, kita atas inisiatif dari Pak Pance, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan kultural seperti selain hari ini yang Sapu Leger. Jadi hari ini kita Sapu Leger, kemudian kita juga ada acara potong gigi dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan kita semakin banyak melibatkan banyak masyarakat yang ada budaya Balinya itu juga selalu terangkat dengan baik, dan hubungan kita dengan masyarakat sekitar juga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Novi Sri Ayati Purnomo juga mengapresiasi kegiatan yang terus digagas General Manager Bluebird Area Bali dan Lombok, Dr. Iputu Gede Panca Wiatnyana. Selain mampu melaksanakan kegiatan sosial lainnya melalui dana CSR perusahaan, kegiatan tersebut dinilai mampu mendukung program pemerintah untuk menjaga alam dan lingkungan. Gerakan anti kantong plastik sekali pakai juga dilakukan oleh peserta yang sejalan dengan komitmen Bluebird Group untuk mencanangkan tahun no plastik, sehingga setiap kegiatan tidak menghasilkan sampah yang merugikan Bali. Tahun ini kita juga sudah mencanangkan tahun untuk no plastik, sehingga kita juga pada saat kita melakukan kegiatan, kita juga berusaha untuk tidak menggunakan plastik-plastik itu sendiri, sehingga setiap kegiatan itu tidak menghasilkan sampah yang merugikan untuk Bali. General Manager Bluebird Area Bali dan Lombok, Dr. Iputu Gede Panca Wiatnyana mengakui sampai batas akhir pelaksanaan bebayuan Sapu Leger dan bebayuan Melik dilaksanakan, panitia sebenarnya tetap tidak membatasi peserta. Kegiatan juga banyak diikuti keluarga besar Bluebird Group dan keluarga, serta masyarakat secara umum yang bahkan jauh-jauh datang dari Pulau Jawa dan Lombok. Bluebird harus menjadi bagian dari masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pertama, hal itulah yang didengar. Jadi CSR Bluebird itu bukan sekedar bertanggung jawab, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan bahwa Bluebird itu harus menjadi bagian dari masyarakat selalu, dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang pertama itu yang kita dengar. Jadi kami menyikapi CSR itu bukan sebagai sekedar responsibel, tapi bagaimana kita responsif terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat. Jadi kita dengar, kami dengar apa yang ada di masyarakat, bahwa memang Sapu Leger, bebayuhan Melik, dan bebayuan Sapu Leger ini memang dibutuhkan masyarakat luar biasa, dan harganya nggak murah kan. Nah, jadi kami juga sudah menggandeng teman-teman di Gases, akhirnya lahirlah acara ini. Bluebird Group selalu melaksanakan program CSR dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Bali, seperti Matata, Ngelunga, Ngaben, dan Nyeka Massal. Dana CSR yang ada di Bali ke depannya juga akan diarahkan untuk mendukung pengadaan taksi listrik. Dr. Panca dengan tegas menjawab siap menunggu arahan dari pusat. Di Jakarta, taksi Bluebird sudah mengoperasikan taksi listrik sejak Mei 2019 untuk mendukung penuh kebijakan dan program pemerintah. Tim Liputan.